Halo guys, jumpa lagi di Kertapati Channel. Kita masuk ke sektor media ya hari ini pembahasannya. Dimana yang pertama adalah Bimantara ya, atau Global Mediacom ini di level 268 turun 2,1% ya di hari ini. Dan ini terlihat ya, dia udah berada di bawah lowerline dari descending trend, akan cenderung untuk masih mengalami tekanan ya dalam pekan ini. Status RS juga dead cross, MACD juga dead cross. Weekly-nya kita lihat MACD dead cross, ini di area overbought ya guys ya, udah berimpitan ya guys ya. Ada peluang ribuan minor ya guys, cuman time frame yang agak lebih panjang cenderung masih akan mengalami tekanan ya dalam sampai paling nggak sampai akhir pekan ini ya guys ya. Tuh Bimantara ini apa namanya, ini udah apa nih, bertiga hari ya guys ya. Coba di breakdown ya lowerline dari descending triangle ini untuk support kuat berikutnya ini sekitaran level ini ya 262 ya guys ya, 262 ya untuk support kuatnya. Jadi saya pikir sih masih akan mengalami tekanan ya minggu ini. Jadi saya pikir tunggu aja guys di level saya pikir di level 262 nih boleh masuk untuk BMTR. Oke, cukup kuat 262. Jadi memanfaatkan momentum aja di kalau ada rebound minor sell on strength dulu ya. Itu strateginya ya. Jadi nggak usah apa namanya, di hold lama-lama. Jadi karena trennya masih cenderung turun, masuk saat supportnya, sell saat dia ada reversal minor. Itu jadi Bimantara masih akan mengalami tekanan. Sapphire untuk minggu ini level support di 262 ya, support kuatnya ya. Jadi pelemahannya nih mulai agak terbatas ya di level 262 ya untuk minggu ini. Itu guys untuk Bimantara. Selanjutnya ada MNCN ya. Di mana MNCN ini di level 482 ya, turun 2,8%. Untuk status RSI-nya dead cross, MACD ini udah melemah ya, kekuatan pembeliannya ada udah mulai menurun ya. Ini MA yang lebih pendek ya. Weekly-nya kita lihat nih, golden status RSI-nya, MACD-nya nih masih dead cross, cuman agak melemah ya. Untuk apa namanya, untuk MNCN ini kecenderungannya masih ini ya guys ya, masih cenderung untuk dia mengalami tekanan ya. Kita lihat ini, kita bisa bikin polanya. Nah ini polanya nih descending triangle ya guys ya. Jadi saya pikir ini masih dalam apa, 1 pekan sampai 2 pekan ke depan masih cenderung untuk dia mengalami pelemahan ya untuk MNCN. Jadi saya pikir tunggu aja ya di level jika dia mencapai level supportnya 466 masuk ya guys ya. Sorry, 464 bisa masuk ya, satu agak dikit tinggi dikit ya, 466 ya. Itu boleh masuk ya untuk MNCN. Saya pikir sih untuk time frame sampai satu pekan 2 pekan ke depan masih mengalami tekanan ya, mengikuti pola dari descending triangle ini guys. Itu jadi hati-hati ya untuk MNCN. Nah ini juga apa, indeksnya juga melemah ya guys hari ini 1,3% di 6758. Ini sama kayak prediksi yang kita bikin sebelumnya guys ya. Mungkin bisa lihat di apa, di ulasan saya mungkin di hari Jumat ya, saya bikin tuh ya ulasan prediksi ISG ya guys ya, mungkin bisa dilihat itu ya, masih melemah ya ISG. Oke, itu saya pikir itu ya guys untuk apa namanya, untuk sektor oh iya masih ada satu ya guys, SCMA ya, SCMA.
Di mana HMA nih, turun 1,2% di 156 ya. Nah, ini untuk HMA sendiri kita lihat ya. Kita bisa perpanjang ini. Nah, untuk HMA nih masih ini ya guys ya, masih cenderung untuk tertekan. Ini terlihat ini stock series-nya juga dead cross, MACD juga hampir dead cross ya. Sedangkan weekly-nya ini golden di area overbought ya guys ya, MACD golden ya. Jadi untuk HMA sih untuk prediksi pergerakannya ini cenderung untuk masih akan mengalami pelemahan ya dalam minggu ini ya guys ya, dengan level supportnya itu di level sekitaran ini ya 152 ya guys ya, untuk ini level support kuatnya, level support pertama. Jadi saya pikir sih akan coba dites ya guys ya 152 ya di pekan ini ya untuk HMA ya. Jika itu jebol sih bisa lagi ya turun lagi ke sekitar 145 ya, 145 lah ya, 145, 146, 146 ya guys ya untuk level selanjutnya. Itu jadi saya pikir sih tunggu aja dulu guys ya mas. Untuk HMA masih cenderung untuk mengalami tekanan di pekan ini. Posisi cukup bagus sih 146 ya, kalau dia turun sampai situ mungkin bisa masuk dulu ya guys ya untuk buy ya. Jadi untuk apa namanya, untuk ini strateginya main jangka pendek aja guys ya, masuk di saat supportnya, begitu ada reversal minor nanti bisa sell on strength dulu, itu strateginya. Jadi nggak usah di hold lama-lama dulu ya, karena sinyalnya masih kurang mendukung ya guys ya untuk indikatornya ya. Oke guys, saya pikir itu ya untuk sektor media. Terima kasih atas support dan perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa.